أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan salat istisqa, yaitu meminta hujan di saat kekeringan, paceklik atau kemarau yang berkepanjangan, ya. Tadi kita sampai pada pembahasan adabul istisqa, adab-adab ketika akan melaksanakan salat istisqa, ya. Tadi Anda katakan yang pertama, menurut para ulama mazhab Syafi'iyah dianjurkan berpuasa dulu 3 hari sebelumnya, dianjurkan bertaubat, banyak bersedekah, ya. Walaupun tadi Anda katakan, ya, Anda belum dapatkan dalil yang khusus dari hadis Rasulullah. Jadi itu ijtihadnya para ulama saja, karena menganggap kemarau yang datang berkepanjangan, paceklik, kekeringan itu karena sebab dosa-dosa yang dilakukan manusia, ya. Kita lanjutkan kembali. Adabul istisqa selanjutnya adalah, karena tadi tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan sholat istisqa, maka perlu dibuat kesepakatan antara pemimpin di satu masyarakat dengan masyarakatnya, dan ini yang dilakukan Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa wa'adan nasa yauman yakhruju fihi. Rasulullah bersepakat dengan para sahabat untuk berkumpul di suatu hari yang telah ditentukan untuk melaksanakan sholat istisqa. Tadi, ya, hukum asalnya semua waktu bisa, kecuali 3 waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah tadi, ya. Yang ketiga, ya, khurujul musalla mutabadzilan mutawadi'an mutadarri'an. Yang ketiga, adabnya ketika akan sholat istisqa, keluar dari rumah menuju lapangan dalam keadaan mutabadzilan, penuh ketundukan, mutawadi'an, penuh dengan rendah hati, mutadarri'an, penuh dengan kehinaan dan kerendahan diri. Maka ini adabnya, ikhwan. Bahkan sebagian ulama menganjurkan membawa hewan-hewan ternak untuk menunjukkan masa itu masa yang susah sekali, sampai hewan ternaknya dibawa untuk membuktikan bahwasannya dalam keadaan kekeringan, ya. Maka ini diantara adab yang ketiga. Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadi'an mutadarri'an hatta ata al-musalla. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah keluar menuju tempat sholat, yaitu lapangan, ketika akan sholat istisqa dalam keadaan penuh ketundukan, tawadu, dan penuh kerendahan diri, hingga beliau sampai di lapangan. Jadi ini yang disebut dengan seseorang kalau keluar dalam keadaan ingin melaksanakan sholat istisqa tadi, rendahkan dirinya, hinakan dirinya, hadirkan dalam jiwanya, saya ini orang yang penuh dosa. Anak tadi, ya, kemarau panjang, paceklik, kekeringan, itu karena sebab dosa-dosa yang dilakukan penduduk tersebut, ya. Maka hadirkan ke dalam jiwa ketika menuju tempat sholat dalam keadaan hina dan tunduk kepada Allah.
Bahkan sebagian ulama menganjurkan mengenakan pakaian-pakaian yang lusuh, bukan pakaian-pakaian yang bagus, karena untuk menunjukkan apa? Kesulitan dalam kekeringan tersebut. Ya, dalam keadaan merendahkan diri, merendahkan hati, makanya pakaiannya pakaian lusuh saja. Ya. Ini diantara adab ketika akan sholat istisqa. Yang keempat, i'lanun nasi ala hadhihi shalah, mengajak orang-orang untuk hadir dalam sholat istisqa tersebut, kecuali wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Ya. Jadi sangat dianjurkan memperbanyak orang untuk ikut sholat istisqa. Ya, nggak tahu di Kerawang sudah ada yang melakukan belum? Ya, belum ada ya. Sudah. Sungai. Tapi hujannya kan nggak turun-turun ya. Nah, berarti sawahnya nggak ada masalah mungkin ya. Nanti kalau sawahnya kekeringan baru pada sholat istisqa, ya. Tapi kalau di Bekasi di beberapa tempat sudah ada, ya. Bahkan itu anjuran dari beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan sholat istisqa, minta hujan tersebut, ya. Maka disunnahkan ihwa mengumumkan secara khalayak ramai masyarakat untuk melakukan sholat istisqa, karena tadi semakin banyak yang hadir menunjukkan semakin butuhnya hamba tersebut kepada hujan tadi, ya. Kemudian yang kelima, di antara adabnya adalah nasihatun lil muslimin an yattaqullaha ta'ala wa yatruku al-ma'siyata wa yukthirul istighfar was-siyam was-sadaqah kama fa'ala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Yang kelima, menasehati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, memperbanyak puasa sunnah dan sedekah, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, khalifah yang adil, yang beliau pernah mengirim surat kepada Maimun bin Mihran yang ditugaskan di suatu daerah untuk melaksanakan sholat istisqa di masa paceklik dan kekeringan tersebut. Kata Umar bin Abdul Aziz, inni katabtu ila ahlil amsar, sungguh aku pernah menulis surat kepada penduduk Amsar, ya ini daerah sekitar Syam sana, Syam, Palestina, Yordania, ya, an yakhruju yauman kadza, agar mereka keluar di hari tertentu, min syahri kadza, dari bulan tertentu, liyastasqu, agar mereka melaksanakan sholat istisqa, ya. Kemudian wa man istata'a an yasuma wa yatasaddaqa, siapa yang mampu untuk berpuasa dan bersedekah, falyaf'al, maka lakukanlah. Fa innallaha yaqul, karena sesungguhnya Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, sungguh beruntung orang yang dia tazakka, menyucikan jiwanya dengan dia berpuasa, dengan dia bersedekah, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia sebut nama Rabbnya kemudian dia melaksanakan salat. Wa qulu, maka hendaklah mereka berdoa sebagaimana doanya bapak moyang mereka. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian kata Umar dalam suratnya ini, wa qulu, dan hendaklah mereka juga berdoa sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam,
wa qulu kama qala Nuh wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, seandainya engkau enggak mengampuni aku dan tidak menyayangi aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Wa qulu, begitu juga katakanlah sebagaimana yang diucapkan Nabi Allah Musa, inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri dan ampunilah aku, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini suratnya Umar bin Abdul Aziz kepada penduduknya ketika mengalami kekeringan, agar mereka melaksanakan sholat istisqa, perbanyak puasa sunnah, perbanyak bersedekah. Yang keenam, ya, bersungguh-sungguh menengadahkan tangan ke langit ketika berdoa dalam istisqa ini. Bahkan diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yara bayadi ibti. Kata Anas bin Malik, biasanya Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiak putihnya. Berarti tinggi ya. Makanya sunnahnya begini kalau doa dalam sholat istisqa, ya, maka sampai kelihatan apa? Ketiak putihnya. Yang itu menunjukkan apa? Kesungguhan di dalam berdoa, ya. Yang ketujuh, ini khusus bagi imam. Setelah melaksanakan salat kemudian berkhutbah, maka imam berdoa dalam keadaan membalikkan badannya ke arah kiblat. Jadi setelah khutbah ini doanya, ya, doanya setelah khutbah, selesai materi yang disampaikan, kemudian langsung berbalik badan. Sang khatib imam berdoa menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbalal qiblata. Rasulullah keluar menuju lapangan melaksanakan salat istisqa. Beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap ke arah kiblat. Maka ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-8 ikhwah, berkaitan dengan doa-doa yang disyariatkan ketika melaksanakan istisqa ini, minta hujan. Ada beberapa doa yang sahih yang Rasulullah berdoa dengan doa ini ketika beliau melaksanakan istisqa, meminta hujan. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW berdoa dalam salat istisqa-nya, maksudnya setelah salat ya. Kemudian beliau mengangkat tangan yang begitu tinggi dalam berdoa tadi sampai kelihatan ketiak putihnya. Beliau membaca doa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, 3 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim saja dalam kitab sahihnya. Kalau tadi Bukhari dan Muslim, kalau ini riwayat Muslim saja. Rasulullah membacanya 3 kali, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
Maknanya sama, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. 3 kali juga, Allahumma aghithna. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, doa yang juga dibaca Rasulullah ketika melaksanakan istisqa. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah membaca doa, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'a nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajilin. Yang ketiga, Rasulullah berdoa, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang terus menerus, yang menyegarkan tubuh, yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang bermanfaat serta tidak mendatangkan bahaya, yang datang dengan segera dan tidak tertunda. Itu doanya, Allahumma asqina ghaithan mughitha mari'an mari'a nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, ya, hujan yang menyegarkan tubuh, menumbuhkan tanaman, hujan yang terus menerus, dan hujan yang bermanfaat dan tidak membahayakan, dan hujan yang segera yang tidak tertunda. Ini juga sahih diriwayatkan Abu Daud dalam kitab sunannya. Yang keempat, hadis riwayat Abu Daud juga dalam kitab sunannya. Hadis ini juga disahihkan Syekh Albani. Rasulullah membaca doa ini dalam istisqa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin La ilaha illallah Yaf'alu ma yurid Allahumma antallah La ilaha illa anta Antal ghani wa nahnul fuqara Anzil alaina al-ghaitha Waj'al ma anzalta lana quwwatan Wa balaghan ilahin. Kata Rasulullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha pemurah, Maliki Yaumiddin, raja penguasa hari pembalasan, La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Yaf'alu ma yurid, dialah Allah yang melakukan apa yang ia inginkan, apa yang ia kehendaki. Allahumma antallah, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, antal ghani wa nahnul fuqara, engkau maha kaya dan kami orang-orang fakir, anzil alainal ghaitha, turunkanlah hujan kepada kami, waj'al ma anzalta lana quwwatan, dan jadikanlah hujan yang engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan bagi kami, wa balaghan ilahin, dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Ini juga doa ketika istisqa. Yang terakhir, yang kelima, doa yang juga sahih yang diriwayatkan Abu Daud juga dalam kitab sunannya. Hadis ini dihasankan Syekh Albani. Rasulullah berdoa, Allahumma asqi ibadak, ya Allah turunkanlah hujan kepada hamba-hambamu, wa bahaimak, turunkanlah hujan kepada hewan-hewan ternak, wansyur rahmatak, dan limpahkanlah rahmatmu, wa ahyi baladakal mayyit, dan hidupkanlah negeri-negeri yang kekeringan ini.
Maka ini doa-doa yang disyariatkan ketika berdoa dalam istisqa, meminta hujan. Ya. Maka ini berkaitan dengan salat istisqa, salat yang disyariatkan dilakukan saat kekeringan, hujan tidak lama tidak turun, paceklik yang luar biasa, hewan-hewan kehausan, ya, kemudian sumur juga kering, maka inilah yang disebut dengan salat istisqa. Dan tidak ada azan dan iqamah dalam salat istisqa, ya, hanya imam ya mengingatkan kepada para makmum untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, merendahkan diri, menghinakan diri, sebagaimana doanya Nabi Allah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Aku katakan kepada kalian, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Maka di antara sebab Allah tahan hujan, Allah jadikan kekeringan dan kemarau panjang karena dosa-dosa manusia, maka hendaknya mereka memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, dan tadi melaksanakan sholat istisqa. Baik, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, tafadhal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya tadi kan kalau dari syarat sholat istisqa itu kan harus berjamaah, Ustadz. Kenapa? Syarat sholat istisqa kan nggak dijelaskan apakah boleh berjamaah atau sendiri gitu. Terus sama boleh. Salat istisqa boleh sendirian, namun yang lebih afdal tentu berjamaah. Ya, jadi sebagian ulama membolehkan, ya. Tapi tentu itu kurang afdal, ya. Karena riwayat-riwayat menyebutkan Rasulullah melakukannya berjamaah bersama para sahabatnya tadi di tengah lapangan. Maka tentu yang lebih utama melaksanakannya secara berjamaah. Kan ada 7 salat sunnah, ya, yang sangat dianjurkan melaksanakannya secara berjamaah. Apa itu 7 salat sunnahnya? Yang pertama dan kedua, salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Yang ketiga dan keempat, salat tarawih dan witir di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, itu disyariatkan berjamaah, ya. Yang kelima dan keenam, salat khusuf dan salat khusuf, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang ketujuh, salat istisqa, salat meminta hujan. Ulama sepakat nih, 7 salat sunnah ini sangat dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Adapun di luar 7 salat sunnah ini, maka tidak dianjurkan berjamaah. Begitu. Wallahu ta'ala. Ustadz, sama kalau sholat berjamaah ada nggak ketentuan untuk jumlah orangnya? Misalkan dalam kondisi tertentu di wilayah tertentu tidak memungkinkan untuk melakukan sholat berjamaah rame-rame gitu. Misalnya di satu daerah yang minoritas muslimnya gitu, mungkin satu keluarga aja melakukan sholat istisqa. Ada nggak ketentuan jumlah untuk sholat berjamaah, jumlah orangnya, Ustadz, gitu maksudnya? Berjamaah istisqa maksudnya? Iya. Adakah ketentuan jumlah orang yang melaksanakan sholat istisqa? Tidak ada. Tidak ada batas minimalnya, tidak ada batas maksimalnya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan itu.
Maka tadi yang lebih afdal berjamaah. Kalau berjamaah itu kan berarti minimal berapa orang? 2 orang sudah dianggap berjamaah. Maka berarti bisa. Kalau tadi seseorang hidup di negeri kafir, yang dia mungkin kalau untuk beramai-ramai ya dia nggak boleh. Tapi apakah boleh dengan keluarganya saja? Boleh. Karena berjamaah itu minimal 2 orang, maka sudah cukup dia melaksanakannya berdua saja, itu sudah dianggap berjamaah. Tata caranya sama seperti kayak tadi. Sama, ya. Hanya mungkin kalau posisinya dua-duanya laki ya berarti kan sebelahan gitu ya. Kecuali yang satu laki, yang satu perempuan, berarti dia di belakang, ya. Seperti kita sholat berjamaah biasa. Hanya saja tadi tata caranya ya seperti sholat Id. Tata cara sholat istisqa tadi. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Ya. Ada khutbahnya tidak? Kalau berdua saja tetap disunnahkan ada khutbah. Tapi tadi ya hukumnya sunnah saja, tidak menjadi syarat sahnya sholat istisqa. Ketika salat istisqa itu tidak ada khutbah, apakah sah? Sah. Karena yang terpenting di sana adalah doa meminta hujannya. Kalau khutbah itu kan untuk mengingatkan saja tadi, menasehati kaum muslimin bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat, karena tadi sebab kemarau panjang, kekeringan karena dosa-dosa penduduk tersebut. Begitu. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi ikhwah? Naam, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada dalil yang menunjukkan selama Rasulullah menjadi nabi dan rasul itu berapa kali dia melaksanakan salat istisqa? Oh, maksudnya berapa kali gitu? Iya, selama nabi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khairan. Wallahu a'lam, mana tidak tahu berapa kali Rasulullah melaksanakan salat istisqa ini. Tapi dilihat dari dalil-dalil yang ada, memang ternyata cukup banyak variasinya tadi. Terkadang Rasulullah khutbah terlebih dahulu baru salat, terkadang Rasulullah salat dulu baru berkhutbah. Makanya artinya ini nggak dilakukan Rasulullah sekali gitu. Artinya beberapa kali yang Rasulullah lakukan, ya. Karena dari hadis-hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu menunjukkan sholat istisqa-nya Rasulullah tadi ya bervariatif, ya. Makanya tadi Anda katakan ulama membolehkan apakah sholat dulu baru khutbah atau khutbah dulu baru sholat. Atau tadi apakah sholatnya seperti sholat 2 hari raya yang 7 kali takbir, 5 kali takbir, atau seperti sholat sunnah biasa saja. Dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Itu menunjukkan memang Rasulullah beberapa kali sempat melakukan sholat istisqa, ya. Tapi tidak dijelaskan memang berapa kali kira-kira, Ana tidak tahu. Tapi kira-kira minimal 2 kali atau 3 kali yang beliau lakukan dalam sholat istisqa tersebut. Karena tadi ya banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan beliau melakukan sholat istisqa. Adapun jumlah tepatnya Ana tidak tahu, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Wah, nah, tafadhol. Atau boleh nggak kemaraunya di lain tempat kita melakukan di lain tempat? Orang itu disyariatkan sholat istisqa di tempat di mana dia merasakan kekeringan tersebut, ya. Jadi bukan di tempat yang sudah lebat hujan, ya nggak usah, ya. Kenapa yang dinamakan istisqa? Kan tadi minta diturunkan hujan. Berarti melaksanakannya di mana? Di tempat yang memang kekeringan, kemarau panjang, hujan tidak turun-turun. Di tempat itulah dia melaksanakan sholat istisqa, ya. Artinya sholat istisqa ini disyariatkan karena ada sebabnya tadi,
kekeringan, paceklik ya, tidak kunjung hujan ya, dan tadi kekurangan air gitu ya, maka itu disyariatkan sholat istisqa tersebut. Begitu maksudnya. Kalau misalnya ini kalau misalnya di ini lagi musim hujan, tapi di Kerawang airnya ada airnya. Ada airnya. Tapi di Bekasi kering berarti kan. Kalau kita sholat istisqa untuk alasan Bekasi itu. Kalau sholat istisqa Di Bekasi itu kondisinya kering. Kering, sumbernya kering, sama-sama. oh gitu. Oh iya, sholat di Bekasi tersebut yang memang betul-betul kekeringan kan tadi ya, tidak kunjung hujan, kemarau panjang ya, iya. Tapi wallahu a'lam, di sebagian tempat nggak tahu kalau di Kerawang apakah sudah melakukan atau belum ya. Yang Anda tahu memang di Bekasi sudah dilakukan sholat istisqa ya, nggak tahu daerah Jawa-Jawa sana ya. Jadi boleh melaksanakannya di tempat yang memang betul-betul di situ kekeringan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam, tafadhal. Awan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk doa minta hujannya Ustaz itu dilakukan setelah khutbahnya atau gimana Ustaz? Jadi setelah khutbah selesai ya. Kalau khutbahnya sebelum melakukan sholat istiqomah juga? Kalau khutbahnya sebelum? Iya. Oh, maksudnya sebelum sholat gitu? Iya, kan Ustadz bilang tadi ada yang melakukannya setelah ini kan khutbah itu iya. Setelah Iya sama. Tetap ya setelah khutbah ya. Iya. Ya, setelah khutbah itu ya, berdoa. Imam tadi yang tadinya menghadap ke jamaah, dia menghadap ke kiblat. Ya, maka imam di situ memimpin doa, kemudian jemaah mengaminkannya. Gitu. Itu tata cara doanya dalam sholat istisqa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Wah. Nah, tafadhol. Mana dulu? Ada sebelah kanan. Mohon kita doakan bareng aja gimana Pak Ustaz. Oh. Ini kisah nyata juga, soalnya ada tetangga di saya di Tangerang, jadi pegawai di sana lagi. Setiap Indonesia mau pemilu di sana hadiahnya bom di Palestina, selalu banjir darah. Jadi saya mohon didoakan aja gitu Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Sebetulnya ada cara yang disyariatkan, Mbak. Iya. Kalau kaum muslimin ditimpa musibah, ada yang namanya kunut nazilah. Ya. Anda jarang nonton TV soalnya, makanya nggak tahu berita-berita ini. Ya. Tapi jazakallah khair. Jadi sekarang Palestina diserang lagi ya, sama Israel ya. Jadi harusnya memang kaum muslimin di Indonesia ini mengadakan yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu dilakukan setelah iktidal di rakaat yang terakhir di setiap sholat 5 waktu. Jadi dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu imam melakukan kunut nazilah. Sebagaimana Rasulullah pernah melakukan kunut nazilah saat beliau mengutus sahabat untuk mengajarkan Al-Quran ke sebuah negeri, ternyata sahabatnya dibunuh. Maka Rasulullah mendoakan kehancuran untuk kaum yang membunuh sahabatnya itu. Dalam kunut nazilah beliau lakukan di setiap sholat 5 waktu. Jadi ada caranya sebetulnya Mbak di dalam Islam itu ya. Jadi nggak tahu di beberapa masjid apakah sudah mulai kunut nazilah atau belum. Tapi harusnya kalau mengetahui saudara kita di Palestina diserang, dibombardir, harusnya minimal kita mendoakan kan.
ya, itu paling minimal itu kita doakan dengan cara yang disyariatkan, yaitu dengan melakukan kunut nazilah di setiap salat 5 waktu, ya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina, ya. Allahumma arham mautahum. Ya Allah, rahmati mereka yang meninggal. Washfi mardahum, sembuhkan mereka yang luka dan juga sakit, ya. Wa taqabbal syuhada'ahum, terimalah mereka yang mati dalam keadaan syahid, ya. Dan kita doakan semoga Allah hancurkan kaum Yahudi Israel yang mereka membunuh kaum muslimin. Itu kan isi dalam doa kunut nazilah tersebut. Jadi begitu Pak, bisa diusulkan semua masjid di Kerawang kunut nazilah, ya. Hah? Sudah ya? Oh, Dewan Masjid Indonesia sudah. Anda baru tahu karena Anda nggak nonton gitu. Selalu terjadi di sana. Setiap Indonesia mau pemilu, selalu ada bom di Palestina. Kita bawa pulang, yang Indonesia mau pemilu bukan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi itu kan memang karena kebencian Israel, ya, laknatullah alaihi. Semoga Allah hancurkan Israel dan tentaranya yang mereka memang membunuhi kaum muslimin yang ada di Palestina. Baik, paling begitu, Pak. Jadi disyariatkannya dengan cara kunut nazilah di rakaat terakhir setelah i'tidal itu di setiap salat 5 waktu, ya. Itu yang disyariatkan. Doakan kaum muslimin, ya, yang tertimpa musibah atau kesusahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhal. Waalaikumsalam. Boleh kita izin bertanya Ustadz, bolehkah kita mempercayai ramalan cuaca, misalkan 3 hari kemudian akan turun hujan, terus juga meyakini hujan itu akan terbentuk jika faktor-faktor kayak awan, angin, kelembapan itu sudah terpenuhi baru turun hujan. Bolehkah seperti itu Ustadz? Iya, jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat. Kalau mempercayai 100% nggak boleh. Tapi kita harus menganggap itu hanya prediksi saja. Yang tentu itu berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan, kan. Memang kan yang namanya hujan itu bisa diprediksi, kan. Berdasarkan tentu ya penelitian yang dilakukan oleh mereka yang pakar dalam perbintangan, ya. Itu kan diteliti oleh mereka. Kalau hanya menganggap itu prediksi saja boleh. Tapi kalau meyakini 100% nggak boleh. Karena keyakinan kita yang bisa menurunkan hujan, ya, yang bisa menahan hujan hanya Allah saja. Jadi nggak boleh meyakininya 100%, tapi hanya menganggapnya sebagai prediksi, kemungkinan saja. Kemungkinan bisa benar, kemungkinan salah. Jadi nggak boleh meyakini 100% yang namanya prediksi cuaca tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ikhwah? Ya, nggak ada lagi kan? Baik. Nah, besok agak padat ini di 3 tempat soalnya. Ya. Baik, kalau memang tidak ada, ya, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini tentang sholat istisqa. Mudah-mudahan nanti, ya, kalau memang November belum turun hujan juga, insya Allah nanti kita adakan sholat istisqa, ya. Karena kan sudah panjang sekali tuh kalau sudah sampai November belum turun hujan juga, ya. Kalau memang sampai November belum turun hujan, insya Allah nanti kita laksanakan sholat istisqa secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.